Nanti minta tolong aja kalau yang mau dibuatin backgroundnya Ya, semua. minta tolong dibuatin aja ya Pak Asep ya, Mm-mm. kelompoknya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Pagi Apa Ibu. kabar pagi ini? Alhamdulillah baik Bu, Bu. luar biasa. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Siap Bu. Oh, sudah Siap, siap Ibu, insya ya. Allah. Sudah sarapan Siap, kan? Bu. Ya, Bu. Sudah Bu. Baru sarapan Bu, udah Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya, Asep ya KM-nya, pimpin doa dulu, Sep. Ya, ya Bu. Semuanya berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semuanya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Asep. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, tapi sebelumnya Ibu mau mengecek absensi dulu ya, mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Oh, Ya, hadir semua Bu. semua. Alhamdulillah. Semua. Oke, good ya, bagus gitu. Rajin-rajin semua anak Ibu. Nah, sebelum kita belajar dan melanjutkan materi, materi yang akan kita pelajari, kemarin kita sudah belajar materi apa? Masih ada yang ingat? Barisan aritmatika bukan sih Bu? Iya, betul. Kita belajar barisan aritmatika. Nah, Ibu share dulu ya yang akan kita pelajari hari ini. Baik, silakan perhatikan PPT yang ada di depan kalian. Nah, sebelum kita akan mempelajari materi deret aritmatika, kalian harus mengetahui dulu kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, masih sama kompetensi dasarnya seperti pertemuan yang minggu lalu ya. Kompetensi dasarnya yaitu mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri, kemudian menggunakan pola barisan aritmatika. Nah, Ibu perbesar dulu. Kemudian ini ya. Nah, ini ya sudah terlihat ya menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian untuk indikatornya kita hanya mengambil yang deret saja karena yang barisan sudah. Nah, indikatornya menjelaskan konsep deret aritmatika, menentukan jumlah n suku suatu deret aritmatika, kemudian menyelesaikan masalah dan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Kemudian setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian itu diharapkan ya dapat menjelaskan konsep dari deret aritmatika, menemukan jumlah sampai suku ke N deret aritmatika menggunakan rumus SN, serta mengaitkan konsep deret aritmatika dengan barisan aritmatika, dan menyelesaikan permasalahan kontekstual mengenai deret aritmatika. Dan kalian juga di sini tuh pada kegiatan ini harus dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dan bekerja sama pada saat kalian diskusi kelompok ya, jangan individual. Kemudian sebelum kita melanjutkan, kita akan mencoba kembali mengingat pelajaran yang sudah kemarin dibahas, yaitu tentang suatu barisan aritmatika. Masih ingat ya, ini ada barisan nih, 1, 3, 5, 7. Ayo, berapa selisihnya? 2 Bu. 2 Bu, 2. Dari mana 2? Dari 3 Dikurangin, Bu. Bu. Ya, betul. 2 itu dari 3 dikurang 1 atau dari 5 dikurang 3. Nah, kemarin kan kita juga sudah sampai ya ke
nilai suku ke N gitu. Nah, sekarang nilai suku ke N berikutnya setelah angka 7 ini berapa? 9. 9. Kemudian berapa lagi? 11. 11. Nah, Ibu tanya sekarang. Okta, 9 dapat dari mana, Okta? Bu, 9 dapat dari mana? dari ditambah 2, Bu. 7 tambah 2, Bu. Oh iya, betul. Eh, Nah, ini kita kan kemarin sudah menggunakan GeoGebra ya. Nah, di sini menggunakan GeoGebranya, nah Ibu ini pakai spreadsheet ya, seperti ini kan kemarin kita sudah belajar, bisa eh, dalam menggunakan GeoGebra itu bisa menggunakan spreadsheet, juga bisa menggunakan rumus. Kemarin kan sudah diajarkan pada pertemuan yang lalu bagaimana cara menentukan rumus UN untuk menggunakan GeoGebra. Nah, yang pertama kalau kita pakai spreadsheet, nah yang ini nilai dulu nih, kita tulis. Ini nilainya maksudnya A ini adalah N-nya, sukunya ada berapa gitu, suku ke-1, kedua, N-nya ini jumlahnya ya. Kemudian ini suku ke N yang diketahui kan tadi suku U1-nya adalah 1, 3, suku keduanya kemudian 5, kemudian 7. Nah, kita akan mencari suku berikutnya nih setelah 7 ini berapa. Nah, supaya tidak di sini, kita pindahkan dulu ke sini ya. Kita pakai rumus di sini. Ada yang hafal rumus UN, ada yang mengingat. Asep, rumus UN apa, Sep? A ditambah dalam kurung N-1 tutup kali B, Bu. Betul. Nah, di sini kalau kalian menggunakan aplikasi GeoGebra bentuknya seperti ini, maka jangan lupa di sininya harus pakai tanda sama dengan terlebih dahulu ya. Sama dengan A-nya berapa? Di sini A-nya 1, berarti 1 ditambah pakai dalam kurung N-nya. Nah, N-nya ini diklik yang ini nih, yang N ini diklik. Kemudian nanti di sini ada tertulisnya A4. Setelah diklik nanti dikurangi angka 1, kemudian dikalikan dengan bedanya. Nah, di enter. Setelah itu tinggal ditarik ke sini. Dapat hasilnya seperti ini. Kemudian, kalau kita menggunakan rumus nih bisa. Nah, pertama kalian klik dulu angka. Kita membuatnya kalau pakai rumus ini di sini ada yang di atas kan sudah Ibu kasih tahu ya waktu pas pertemuan yang lalu. Ini kita tulis A-nya berapa nilainya. Kemudian kalau ini untuk intervalnya bolehlah terserah kalian. Kalian membutuhkannya berapa silakan. Kalau misalnya membutuhkannya A-nya itu ada di min, misalkan minimalnya boleh pakai min. Kalau misalkan A-nya di sini 1, pakai positif juga tidak apa-apa. Setelah itu di enter kembali, kemudian kalian klik lagi, kalian tulis B sama dengan 2, bedanya berapa. Kemudian ini yang diketahui U2-nya berapa. Kemudian ini yang diketahuinya adalah U4, harusnya di sini U4-nya 7 ya. Ini Ibu salah nulis nih, U4-nya adalah 5. Kemudian di sini kita tulis lagi nih, UN-nya. UN-nya ini berapa? Ini pakai rumus kita tulis. U, di sini UN sama dengan, ini rumusnya kita tulis. Kemudian nanti dia otomatis masuk. Ini 1 A-nya, ini N-nya, dikurang 1 dikali dengan ini 2 ini adalah bedanya. Kemudian yang ini, yang bagian C ini adalah U10. Kita tinggal klik aja di sini, kita enter, kemudian kita tulis U10. Maka nanti hasilnya adalah 19. Kita cek di sini U10 adalah 19. Kita cek juga di sini U10 juga 19. Masih ingat cara penggunaannya? Kalau masih ingat, kita lanjutkan lagi ya. Nah, manfaat mempelajari deret aritmatika. Nah, manfaatnya ini yang pertama adalah yang ada di sekitar kita saja. Ini ada pedagang di pasar. Pedagang di pasar ini bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian. Kemudian petani, karena di daerah kita masih banyak petani ya. Petani ini kalau menggunakan deret aritmatika, dia bisa menghitung skala keuntungan dan kerugian dari jumlah total panenan dengan perbandingan harga di pasaran. Jadi sebenarnya kita itu belajar itu manfaatnya banyak gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya kita termotivasi untuk belajar matematika. Nah, kalau kalian menggunakan aplikasi GeoGebra, matematika itu susah apa mudah? Mudah. Mudah ya. mudah. Nah, kemudian ada aspek penilaian yang akan Ibu ambil pada kegiatan hari ini. Aspeknya itu ada 3. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan.
Nah, penilaian sikap ini pada saat diskusi gitu. Terlihat tidak kalian bertanggung jawab, bekerja sama. Penilaian pengetahuan ini nanti ada evaluasi dari LKPD, penilaian keterampilan ini dari presentasi kalian pada saat presentasi. Kemudian masih ada ya apa namanya rubriknya kan sudah Ibu kasih tahu masih sama dengan pertemuan yang minggu lalu. Kemudian langkah-langkahnya, tadi kita sudah langkah-langkahnya ini. Jadi diharapkan setelah kalian menggunakan aplikasi GeoGebra, kemudian dengan tutor sebaya nanti, kalian bisa termotivasi untuk belajar matematika dan menganggap bahwa matematika bukanlah pelajaran yang sulit. Nah, setelah ini kalian akan diberikan permasalahan. Nah, ini waktunya kalian harus lihat ya waktu-waktunya. Kemudian nanti kalian akan dikelompokkan bersama dengan tutor sebayanya. Nah, waktunya juga ada, jadi jangan terlalu lama. Kemudian setelah berkumpul dengan kelompok, kalian diminta untuk mencari informasi dari LKPD. Nanti LKPD-nya Ibu berikan ya. Kemudian setelah itu, setelah selesai mengisi LKPD, berdiskusi, kalian melakukan presentasi. Setelah itu kalian menyimpulkan hasil belajar kalian tadi. Nah, setelah evaluasi, nah nanti ada kuis ya. Ini ada 5 soal. Kemudian setelah itu ada refleksi dan pemberian reward untuk kelompok yang penampilannya terbaik. Baik, sekarang kita mulai pada orientasi masalah ya. Perhatikan orientasi masalah yang ada di PPT. Nah, kemudian setelah ini silakan masuk pada kelompoknya masing-masing, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Tutor sebayanya sudah ada ya, tutornya. Kelompok 1 tutornya Asep, kelompok 2 tutornya adalah Nurfatul Jannah. Silakan berkelompok. Kelompoknya mana, Bu? Belum dibuat nih, Bu, kayaknya, Bu, tempatnya, Bu. Ya, tolong dibantu ketua kelas. Ya, Bu. Mana? Ya, Bu, ini saya masuk di ruang 1, Bu. Ya, ruang 3-nya Anggi ya, tutornya. Sudah masuk semua? LKPD-nya sudah Ibu berikan, kemudian bahan ajarnya sudah Ibu share di GC. Buku paketnya juga dipersiapkan untuk diskusi nanti. Baik, sudah? Bagaimana? Ada kesulitan? Bentar, Bu. LKPD-nya sedang di-download nih, Bu. Oh iya, belum di-download ya. Tadi sudah Ibu kirim. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Coba dicek dulu, diperhatikan kembali apakah ada yang perlu Ibu bantu, apakah ada yang membuat kalian bingung selain bertanya kepada teman kalian ya. Kan ada tutornya nih, ada Nur. Ini, Bu. Ini ya, Bu ya. LKPD-nya, Iya, Bu ya. iya betul. Gimana, Mirna? Ada yang mau ditanya nggak? Ini kita lihat-lihat dulu ya, Bu. Ini masalahnya ya, Bu. Ini Oh, orientasi masalahnya masalah yang tadi. ini, yang kegiatan kedua, kan itu udah Oh pertemuan iya, ya, kemarin. lupa, Bu. Nah, kita materinya adalah Oh, yang di ini ya, Bu Retna ya. ini, betul. Ini, Bu. Nah, Oke, Bu. cari informasinya, ada informasi apa di soal itu?
Gila yang belum bisa Baris. berarti baris itu Ada termasuk N ya Bu ya? opsi N ya, ada U-nya ya Bu ya. Iya, betul. Baris ke depan 20 berarti 20 itu barisan Baris. pertama. Ya, betul. Nur, nanti kalau ada temannya yang kurang paham, tolong dibantu ya. Siap Bu. Ya, kalau misalkan ada yang kurang paham, nanti baru boleh ke Ibu lagi ya. Baik Bu. Ngecek yang lainnya dulu. Baik Bu, terima kasih Bu. Bu Dewi belum pindah. Oke. Asep, bagaimana? Ya Bu, Ada ini lagi masalah? Bu. Banyak Banyak. badannya. Kalau itu UN ya, Asep ya. Kan pertemuan yang lalu sudah dibahas yang UN. Mencari Oh, UN. Kita mencari yang ini dulu aja, yang deret. Yang UN-nya kan oh sudah yang ini ya Bu ya paham tadi ya? ya Bu Iya, ya. betul. Ini Oh, permasalahan yang akan kita selesaikan pada diskusi kali ini. ya Bu. Coba dicek apa yang diketahui. Nah, barisan satunya Bu di sini paling depannya Bu ya barisan satu Bu ada 20 Bu. Iya, betul. Barisan satu ada 20. Ada lagi masalahnya? Barisan satu sampai kedua. Oh dijumlahin ya Bu ya. Iya, betul. Dijumlahkan untuk barisan ke satu sampai ke dua. Asep, Oke. nanti kalau ada temannya yang kurang paham, tolong diarahkan ya, tolong diajarkan. Iya, ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Kalau ada yang kurang jelas, boleh langsung bertanya kepada Ibu. Siap Bu. Ya Bu. Ini sudah paham semua untuk informasinya? Udah Bu, ada lagi dibaca Bu. Nanti Asep yang jelasin Bu. Oh iya, Asep. Iya. Gantian dong, jangan Asep aja. Coba yang lain. Kan Anggi Asep tuh Bu. tutornya. Anggi diem-diem aja. Iya, Anggi suruh maju nanti presentasi ya. Kalau Aduh Anggi Ibu, nggak bisa, berarti Asepnya nih jadi tutornya nggak bagus. Ayo, nanti Ibu Ya Bu kasih Anggi reward ini yang Bu. bagus. Bu saya lagi nggak enak badan Bu. Kenapa, Anggi? Nggak tahu nih saya salah makan ini Bu. Kamu makan apa, Anggi? Makan apa ya? Pagi-pagi Makan jangan makan rujak, darah. Gi. Ya Bu. Ibu ke kelompok sebelah ya. Ya Bu, silakan Bu. Ya Ibu. Nyoret juga. Bergantung ini sih Pak. Di settingnya gitu Pak. Kayaknya settingannya itu anak bisa nyoret atau enggaknya itu. Kalau itu di whiteboard mungkin. Iya kayaknya ya. Saya lupa. Coba aja kalau yang di set apa cobain aja kalau yang di share Coba Bu whiteboard. Mirna buka anotnya deh. Atau siapa gitu. Bisa sebenarnya waktu itu zaman masih online itu kan anak-anak suruh nyoret-nyoret di sini gitu. Dan yang bisa hanya kohos itu. Anak-anak bisa kok waktu itu Pak. Atau coba ini di stop share. Stop share ya Pak. Iya, semua orang bisa di. Semua orang bisa. Jadi kalau semua orang bisa share screen, bisa nyoret-nyoret juga Pak. Nih saya share tuh. Coba ada nggak yang bisa nulis? Bentar Pak. Oh bisa ya karena kelihatan connect di situ tuh. Bentar Pak. Iya nggak bisa ya. Nggak bisa, hanya yang share aja yang bisa. Atau kalau padahal kohos ya. Iya. Bisa Pak ini. Tuh Bu Heni bisa. Bisa Pak ini. Tuh Bu Heni bisa tuh. Tapi Itu kok bisa saya ya. nggak bisa.
Diklik dulu ininya nih. Buat nulisnya kan. Bu Dewi udah nungguin nih. Mana Bu Dewi? Ya, sudah mau selesai ya? Sudah selesai semua? Belum, Bu. Belum. Iya. Dibagi. Siapa yang mengerjakan yang pertama, kemudian yang kedua, bagi-bagi tugas ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tiga. Enggak, Bu, kita mau sendiri, Bu. Mau bebas sendiri. Pinter. Ibu jangan nongkrong di kelompok kita, Ibu. Malu. Kan Ibu mah nongkrongin Anggi aja. Ya, itu, Bu, Anggi itu, Bu. Ibu kelompok lain aja, Bu. Kalau nggak ditungguin Anggi suka tidur kan. Baik, sudah selesai semua? Udah Ibu. Udah, Ya Bu. Bu. Sekarang saatnya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan perwakilannya dari kelompok 1. Mana kelompok satu? Kelompok 1. Kita ya Mirna ya? Iya, Anggi, Bu. Oh Anggi, ayo Anggi Bu, katanya yang mau presentasi Bu. Anggi sudah sehat, Anggi? Sehat, Bu. Tadi, Bu, udah sehat, Bu. Katanya sakit, nanti Anggi pingsan suruh presentasi. Coba, Ya, Bu. Saya ingin presentasi, Bu. ya silakan. Saya pengen dapat nilai, Bu. Pak Riki, Asep. Saya Coba bantu share screen ya Bu. share Ya, screen ya. Iya, Bu. Ada Janah tuh, Bu. Mana Nur, Pak? Hasil kerja kelompok kita nih Bu, sama Anggi ya Bu, dijelaskan Bu. Ya, boleh, silakan. Ya, jadi dari soal itu, Bu, barisan ke satunya ada 20 kursi. Ya, Terus setiap baris kan nambah 16 ya. ya betul. Jadi, nambah berapa itu? 14 ya? Nambah 4. Tambah 4. Nambah 4. Nggak baca soal nih, Anggi nih. 4. Ya 24. Itu baris ketiga 28 dan Iya, seterusnya. betul. Itu, Bu. Iya, betul. Jadi untuk baris kedua ditambahin 20 tambah 24. Untuk baris ketiga berarti 20 tambah 24 tambah 28. Iya, Itu. Begitu, Bu. iya betul. Nah, setelah kalian mengerjakan ini, LKPD, kesimpulannya apa ini yang didapat? Rumus SN Bu. Rumus SN, betul sekali Nur. Rumusnya bagaimana Nur? Ini Bu, ada 2 pilihan Bu. Yang pertama, N/2 kali A plus UN. Atau N/2, 2A plus N-1 tambah B. Tergantung dari yang diketahuinya Bu. Kalau UN yang diketahui pakai yang UN, kalau A sama B yang diketahui pakai yang A sama B Bu. Ih, pinter banget Nur. Ya, tepat banget ya penjelasannya, tepat sekali gitu ya. Kita tadi sudah tahu bahwa rumus SN adalah N/2 dikali dengan A ditambah UN atau
boleh menggunakan SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Dengan beda atau dengan selisihnya ya. Baik, terima kasih untuk Anggi dan untuk Nurpa. Sama-sama, Bu. Baik, untuk ini kita sudah selesai ya. Berarti kita sudah tahu ya kesimpulannya. Nah, setelah kalian tahu nih kesimpulannya, kalian boleh menggunakan aplikasi GeoGebra kembali ya. Di aplikasi itu sama menuliskan rumusnya juga. Jadi ditulis dulu rumusnya sama dengan cara kalian mencari UN. Paham ya? Paham, Bu. Nah, sekarang kita melakukan refleksi. Refleksinya kalian bisa lihat di sini, nanti Ibu share dulu. Nah, kita ini kesimpulannya tadi sudah didapat. Kemudian kita evaluasi, silakan dicek ya. Ibu sudah kirim linknya, sudah kirim link kuisis pada WhatsApp grup kalian. Kemudian setelah ini, setelah selesai di kuisisnya, silakan diisi surveinya ya. Kalau misalkan ini pakai barcode boleh, kemudian atau kalian klik link yang Ibu kirim pada WhatsApp kalian, di sana ada refleksinya bagaimana perasaan kalian pada saat kalian setelah kalian belajar matematika dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dan dibantu oleh rekan kalian yang menjadi tutor sebaya. Nah, di sana surveinya perasaan kalian bagaimana? Apakah kalian sedih? Kemudian apakah kalian senang? Atau kalian tambah bingung dengan menggunakan aplikasi? Silahkan. Nanti kalau misalkan sedih, sedihnya kenapa? Apa sedihnya karena seperti Anggi ya, lagi sakit sedih Bu. Sehingga materi gitu tuh. Saya tidak dapat menyerap materi dengan baik atau tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Tadi salah kan? 16 tuh karena Anggi sakit. Jadi kalau sakit konsentrasinya terganggu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang ingin kalian tanyakan berkaitan dengan materi yang tadi sudah dijelaskan dan sudah kalian presentasikan? Cukup, Tidak, Bu. Bu. Cukup. Nah, Cukup, Bu. untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar materi tentang barisan dan deret geometri ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya. Kita Ya, Bu. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan refleksi dan evaluasinya. Bu Dewi, Sebentar, Pak. Ya. apa hal baik yang sudah dilakukan gitu ya, dan apa yang perlu ditingkatkan? Silakan. Kalau saya sih Pak, kayaknya kalau ngajar tuh kadang suka kecampur bahasa ya Pak, belibet. Jadi kalau penggunaan ini kadang bahasanya kadang kurang baku kadang Pak. Tapi kalau ngajar ya seperti itu. Kemudian apalagi ya? Banyak kayaknya Pak ya. Ya, Kadang refleksi kecepatan sendiri aja. ngajarnya. Tadi kecepatan nggak? Kan ini mah durasi Pak ya. Oh gitu. Jadinya cepet-cepet, tapi biasanya emang kadang suka nanya dulu ke anaknya cepet enggak gitu. Kadang mereka bilang kecepatan. Biasanya aslinya begitu Pak. Kalau itu mah semua mahasiswa kalau saya tanya pasti jawabnya kecepatan. Oh gitu ya Pak. Iya. Eh, tapi eh, berarti yang harus ditingkatkan masalah ritme apa ya? Bicara ya. Ya. Dan kalau bahasa sih kayak Bu Rostiana kemarin juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Sebenarnya mah grogi Pak, ada Bapak. Kalau Bapaknya nggak ada, makanya Oh bagus iya saya. ya, saya lupa ya. Kalau gitu saya nyumput aja. Kalau gitu saya nyumput. Kemarin kan
mungkin malah di anak-anak yang kita sebut mereka itu milenial ya bahasa-bahasa gaul itu bisa jadi gitu, lebih lebih menarik. Kecuali kalau lagi jadi pembina upacara gitu ya. Itu mungkin harus pakai bahasa yang lebih baku gitu. Ya, Pak. Oke, baik. Dilanjutkan dari Bu Heni. Putus ya. Oh, nge-lag ya. Hmm. Putus kayaknya Pak. Kayaknya Ya, sinyalnya, Pak. ya sinyal. Sambil nunggu Bu Ella. Ini kan PBL dengan tutor sebaya ya. Iya, Tutor Pak. sebaya. Eh, ada kesan di tutor sebaya itu kedudukannya jadi tidak setara gitu. Padahal kan mestinya ya udah diskusi aja gitu. Jadi tanpa ditampilkan, tanpa ditulis tutor sebaya pun mereka akan berdiskusi dalam posisi yang setara gitu. Setara sama-sama belajar gitu maksudnya. Sebaiknya sih memang tidak usah karena sudah menerapkan PBL ya. Ya Baik, bahwa Pak. nanti kalau di dalam diskusi itu ada yang dominan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ditugaskan, khawatirnya malah jadi beban. Tapi ini pandangan ini aja ya. Yang saya pernah ngajar di sekolah tapi itu udah lama sekali, tahun 2004. Gitu. Jadi kalau di dalam PBL itu sudah pasti ada model tutor sebayanya, di mana yang satu menjelaskan ke yang lain. Tapi posisinya seimbang, siapa mengerjakan apa nanti dijelaskan melalui LKPD itu. Baik, Ya, Pak. dilanjutkan lagi Bu Ella Terima kasih. tadi terkait dengan apa siswa tadi ya. Bu Ella belum di ini. Ya, sinyalnya pakai WiFi jadinya tarik-tarikan. Eh, ya, tadi yang untuk ini aja penguatan mungkin ya harus oleh gurunya harusnya dibunda lagi gitu di diungkapkan lagi dari awal sampai akhirnya gitu bahwa ini rumus ini digunakan untuk apa gitu itunya harus ini. Kalau tadi kan Ibu hanya menambahkan representasi anak-anak boleh ditambahkan gitu ditambahkan. Nah, mungkin perlu penguatannya dalam bentuk satu di sebundel gitu. Jadi dari gurunya jadi ini gitu. Agar anak-anaknya juga eh, bisa merangkum gitu pas terakhir itu. Oh ini Baik. digunakan untuk kapan gitu, untuk masalah yang seperti apa. Nah itu mungkin harus dikuatkan. Itu Baik, Bu saja. Ella. Terima kasih, Baik. Bu Ella. Oke. Ini kan banyak yang barisan ya, barisan Iya, aritmetika itu. barisan aritmetika Tapi dan sebetulnya bisa dihubungkan dengan materi ST ya. Itu kan sebetulnya KPK ya, bukan KPK, kelipatan ya. Itu kan kelipatan. Cuma kalau di kelipatan itu, kalau belajar kelipatan 3 misalnya, mulainya kan dari 3. Kalau ini kelipatan 3, tapi mulainya bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebetulnya ini tuh sebetulnya kelipatan, cuma mulainya dari bisa jadi 1, bisa dari 2, 3, 4, 5. Nah itu ada tuh yang seperti itu. Jadi misalnya mau mencari barisan yang apa namanya? Aduh, bedanya itu 3, tapi mulainya dari 1 misalnya. Jadi kan 1, 4, kemudian 7 dan seterusnya. Ya udah digeser aja ke kanan gitu ya. Digeser aja ke kanan. Jadi satunya jadikan 3. 3, kemudian 6 gitu. Nanti kalau cari suku KN kan dapat tuh. Tapi kan itu untuk kelipatan 3 yang mulainya dari 3. Kalau mulainya dari 1 ya geser lagi ke kiri gitu. Ada yang begitu mengajarinya. Maksudnya supaya dengan berbagai perspektif. Silakan dipelajari yang model-model begitu. Baik, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya itu siapa? Mana tadi ya? Saya Pak Pak, Sandi ya? kalau nggak Ya. salah, iya. Ya, Pak Sandi, silakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Sehat semua ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak yakin pasti sehat. Allah. Kalau nggak sehat kan nggak ada di sini ya.
Pasti lagi di rumah. Kalau nggak Mas mungkin ya. Oke, sehat semua. Tapi akhir-akhir ini Bapak perhatikan pertumbuhan kalian itu cepat sekali ya. Jadi kita kayak sepantaran gitu. Wow, Iya, Bapak bisa Anggi aja. itu, apalagi Anggi itu. Suka Jenggotnya bercanda. udah melebihi Bapak panjangnya itu Anggi. Iya Oke, tuh Pak. hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin ya. Kemarin kita akan belajar apa tuh? Matematika Pak. Matematika, iya. Materinya apa Anggi? Materinya barisan. Matrik dong. Oh, Oh, barisan. Kamu kelas mana masuknya emang Anggi? iya Pak, lupa. Oke. Tapi sebelum kita ke pembelajaran, kita harus berdoa dulu ya. Supaya apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. M-nya Asep ya? Ya Pak. Nah, ya udah Anggi pimpin doa. Nah, baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini yang nggak masuk siapa ini? Kayaknya ada yang kosong satu ini kelas. Dia Siapa yang nggak masuk? Pak. Ria. Kenapa Ria? Tahu Pak katanya. Apa? Kenapa? Ada keperluan keluarga katanya Pak. Oh, keperluan keluarga. Iya. Udah izin ya? Sudah bilang ke wali kelas ya? Udah. Udah. Oke. Kemarin kan kita belajar tentang matriks ya. Ya Pak. Kemarin perkalian udah, determinan udah. Coba kalau udah belajar kemarin Bapak tanya, tuh Asep, kalau perkalian matriks itu syaratnya apa, Sep? Kalau yang di sebelah kiri Iya, kolomnya harus sama dengan yang kalau matriks yang kanan apanya? barisnya. Oke, barisnya pinter Asep ini ya. Masih ingat kemarin ya? Iya Pak. Nah, Anggi, masih ingat Anggi? Masih lupa Pak. Masih lupa? Iya. Banyak-banyak minum vitamin ya. Iya. Ya. Maaf Pak. Jadi kalau perkalian gimana? Syaratnya kolom metrik pertama itu harus sama dengan baris metrik kedua ya gitu ya. Oke, perkalian udah kemarin, determinan juga udah. Hari ini kita belajar tentang inverse ya. Ada yang udah pernah dengar inverse? Kayaknya udah ya. SMP juga dulu inverse kan ada ya. Oke, kebalikan kemana? Balikan kemana Pak? Mau balik kemana kamu? Kemana Pak? Kebalikan atau apa? Selain kebalikan, apalagi bahasanya? Apa? Lawan Pak. Hah? Lawan. Oke, berarti kalau suka ngomong mau cari lawan nih, berarti mau cari inverse juga boleh ya? Iya, boleh Pak. Nah, gitu. Boleh. Oke. Berarti masih ingat pelajaran kemarin. Hari ini kita ke inverse ya. Oke, Bapak akan tunjukkan materinya ya. Oke, terlihat? Lihat Pak. Oke, ini kita matriks ya materinya. Nah, kemarin karena kita udah belajar tentang perkalian, tentang determinan, hari ini kita ke inverse-nya ya. Kalau lihat di peta konsep sudah hampir di ujungnya ya. Kita nanti akan mencari bagaimana kita
tentang matriks, tentang kofaktor, tentang adjoint, nanti baru kita bisa mencari tentang inverse. Oke. Nah, ini tujuannya yang pertama udah ya kemarin ya. Kita udah bisa perkalian 2 metrik ya. Hari ini kita menggunakan determinan dan infer matrik order 2 kali 2 dan 3 kali 3. Nah, tahapan pelajarannya nanti kalian belajarnya secara berkelompok ya. Nanti Bapak sajikan sebuah masalah untuk kalian pecahkan dengan cara berdiskusi. Kemudian hasil diskusinya kalian presentasikan ya. Setelah itu konfirmasi, Bapak akan perkuat lagi tentang presentasi yang sudah kamu sajikan. Terakhirnya kita akan melakukan penilaian ya. Pengetahuan sikap dan Bapak nilai. Nah, ini